Berjumpa dengan channel Victor Heri Purwanto. Kali ini kita melanjutkan materi tentang trigonometri, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Terakhir kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, dan saya tambahkan untuk menghitung tangan alfa tambah beta itu dari sinus alfa plus beta dibagi kosinus alfa plus beta, yang tangan alfa dikurangi beta adalah sinus alfa min beta dikurangi kosinus alfa min beta. Nah, ini tambahan dari rumusan pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama. Nah, tanpa menggunakan alat bantu hitung, tentukanlah nilai-nilai dari sinus 15 derajat, kosinus 75 derajat, dan seterusnya. Oke, kita jawab yang pertama, sinus 15 derajat. Nah, ini ciri dari penyelesaian soal-soal ini adalah sudutnya itu dinyatakan dari dua sudut istimewa. Jadi kita ambil apakah penjumlahan ataukah pengurangan dari kedua sudut istimewa tersebut. Misalnya 15 derajat itu dapat dicari dari 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita, ini rumusnya pengurangan, maka kita pakai yang sinus alfa min beta. Jadi sinus alfa kosinus beta kurangi kosinus alfa sinus beta. Jadi alfanya 45 derajat, betanya 30 derajat, tinggal kita tulis seperti itu ya. Nah, sinus 45 derajat setengah akar 2, kosinus 30 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat setengah akar 2, dan sinus 30 derajat setengah kita langsung ganti. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita kalikan. Nah, dapat itu ya, dapat itu. Boleh juga ditulis dalam bentuk seperti ini, 1/4 dikali dalam kurung akar 6 dikurangi akar 2. Oke, yang berikutnya untuk cara lain ya, cara lain. Nah, sinus 15 derajat itu selain 15 derajat dapat dinyatakan dengan 45 derajat dikurangi 30 derajat, bisa juga pakai 60 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi kalian bisa memilih yang mana dua sudut yang menurut kalian itu paling mudah untuk dipakai untuk penyelesaiannya ya. Baik, nah ini tinggal kita masukkan rumus seperti yang tadi, sinus 60 derajat setengah akar 3, kosinus 45 derajat tadi sudah, kosinus 60 derajat itu setengah, jadi kita tinggal gantikan aja setelah dikalikan. Nah, ini hasilnya sama ya, hasilnya sama. Oke, nomor B. Nah, kosinus 75 derajat itu dapat dicari dengan menggunakan jumlah dua sudut, yaitu 45 derajat tambah 35 derajat. Kosinus alfa tambah beta. Nah, ini rumusnya ini. Cos alfa kosinus beta dikurangi sinus alfa sinus beta. Kita gantikan aja, alfanya 45 derajat, betanya 30, dapat seperti itu. Nah, dengan cara seperti tadi tinggal kita ganti dengan nilainya ya. Nah, setelah kita kalikan, inilah hasilnya, 1/4 dikali akar 6 dikurangi akar 2. Mudah kan? Coba kita cari sekarang yang C, tangan. Nah, tangan 195 derajat. 195 derajat bisa dicari dari 135 ditambah 60 derajat. Nah, ya itu ya. Nah, rumus tangan apa? Tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta. Masukkan rumus. Tangan 135 derajat nilainya negatif 1. Tangan 60 derajat nilainya akar 3. Oke, kita gantikan. Jadi, nah, ini belum bentuk sederhana karena penyebutnya dalam bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar-akar sekawannya. Ini akar sekawannya, dan hasilnya adalah, nah ini belum sederhana, kita sederhanakan. Nah, ini dibagi min 2, 4 bagi min 2 jadi 2, 2 dibagi min 2 adalah min akar 3. Inilah hasilnya. Bisa juga dipakai dengan cara lain, 135 derajat 60 derajat itu jumlahnya ini. Bisa juga kita pakai 150 derajat ditambah berapa? Ya, betul, 45 derajat. Jadi hasilnya seperti itu. Masukkan ke rumus jumlah tadi.
digantikan bilangannya. Kemudian karena belum bentuk belum rasional, penyebutnya kita rasionalkan dengan mengalihkan akar sekawan. Hasilnya apa? Nah, hasilnya ini tinggal dijumlah-jumlahkan. Nah, untuk mempermudah ini kan penyebutnya 2/3, kita kalikan 3/2/3/2. Jadi hasilnya adalah 2 dikurangi 3 sama. Oke ya. Oke, untuk yang nomor berikutnya, sinus itu saya cepat aja ya, 210 tambah 45 pakai rumus sinus alfa tambah beta. Nah ini, kemudian ini hasilnya kita kalikan, hasilnya seperti itu ya. Oke, sekarang untuk kosinus 285 caranya sama, pilih 2 sudut istimewa, misalnya 315 dikurangi 30, berarti hasilnya ini. Kemudian setelah kita ganti dengan bilangannya, kita kalikan, dan itulah hasilnya. Kemudian yang terakhir, tan 345 derajat. Oh, ini cara lain mencari kosinus ya. Cara mencari kosinus. Nah, ini kalau kita misalnya sudah pernah menghitung kosinus 75 derajat, bisa pakai cara seperti ini. Jadi 360 derajat dikurangi 75, yaitu sama dengan kosinus 75. Nah, ini tinggal digantikan aja tadi itu ya, 1/4 dikalikan akar 6 dikalikan akar 2 dikurangi akar 2. Nah, itu. Oke, lanjut ke tangen 345 derajat itu berapa sama berapa? 300 ditambah 45, boleh seperti itu. Jadi hasilnya ya, oke. Nah, dikalikan dengan akar sekawannya, oke, hasilnya. Nah, ini untuk soal-soal model seperti ini. Jadi pilihlah 2 sudut yang kalau dijumlahkan atau dikurangkan ketemu nilai-nilai sinus, kosinus, tangen yang diminta untuk sudut-sudut yang diminta. Mudah bukan? Nah, kita lanjut sekarang ke soal berikutnya ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, buktikan. Nah, kalau kita membuktikan itu biasanya kita buktikan dari ruas kiri nanti ketemu ruas kanan, dan kita tidak boleh mengandaikan sudah pasti terbukti, tidak boleh. Jadi kita mengandaikan kalau akan kita buktikan itu belum tentu benar, ruas kiri belum tentu sama, maka kita perlu bukti. Jadi caranya ya kita buktikan dari ruas kiri. Ruas kirinya yang mana? Ruas kirinya adalah yang 100 sinus 180 derajat dikurangi A. Oke, kita tulis cepat aja ya, kita jabarkan seperti itu. Sinus 180 derajat berapa? 0, kosinus 180 derajat min 1, jadi hasilnya sinus A, terbukti ya. Yang nomor kedua, buktikan juga dari ruas kiri. Ruas kirinya, nah dijabarkan kosinus alfa tambah beta tadi apa? Seperti ini penjabarannya. Kosinus 180 derajat tadi negatif 1, sinus 180 derajat 0, jadi kita tulis seperti ini. Dan nah negatif kosinus A terbukti ya. Kosinus 270 derajat plus A, caranya sama. Buktikan dari ruas kiri, kita pakai rumus jumlah alfa tambah beta kosinus. Jadi ini kosinus 270 derajat berapa? 0. Kalau sinus 270 derajat itu negatif 1, oke, ketemunya sinus A gitu ya. Untuk yang tangen caranya sama. Ya, kita buktikan dari ruas kiri. Untuk tangen alfa tambah beta itu tangen alfa tambah tangen beta dibagi 1 min tangen alfa dan beta, jadi itu tangen 180 derajat 0, jadi hasilnya maaf, nah ini hasilnya, jadi hasilnya 0 plus tan 40 derajat tan A kita tulis, nah ini dibagi 1 sama dengan tan A. Nah itu. Oke, sekarang soal ketiga. Nah ini diketahui sudut-sudut A lancip dan sudut B tumpul dengan kosinus A. Nah ini kita gambar dulu ya. Sudut A lancip berarti di kuadran 1, sudut B tumpul di kuadran kedua. Nah gambarnya seperti ini.
ini yang sudut A lancip, jadi saya gambarkan di kuadran 1 sudut A nya ya, kuadran 1 dengan kosinus A 4/5, berarti di depan sudut di sini adalah 3, sehingga nanti kita dapat sinus A nya 3/5 dan tangen A nya 3/4. Sedangkan yang untuk sudut B, nah ini sudut B di kuadran kedua digambarkan seperti ini ya. Ya, jadi di kuadran kedua ini, jadi sudutnya ini segini. Jadi ini sehingga kita dapat proyeksinya adalah ini tingginya, ini ke sana ke arah kiri berarti negatif, maka nilai dari kosinus beta, kosinus B nya adalah min 12/13 ya, dan nilai tangennya adalah 5/-12. Oke, kita akan jawab sinus alfa A tambah B, berarti tinggal kita pakai rumus tadi, sin A cos B tambah cos A sin B, digantikan dengan nilai-nilai yang tadi, sinus A nya 3/5 dan seterusnya, sehingga kita dapat min 16/65. Sedangkan untuk kosinus A kurangi B, rumusnya cos A cos B ditambah sin A sin B, kita gantikan dengan bilangannya seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja, min 48/65 ditambah 15/65, jadi hasilnya ini. Sedangkan yang tan A min B itu dapat dicari dengan, nah ini kita boleh pakai rumus tan A dikurangi tan B dibagi 1 plus tan A tan B, tetapi kalau seandainya sinus A kurangi B ada, maka bisa dipakai sinus A kurangi B dibagi kosinus A kurangi B. Oke, jadi ini tan A ini masukkan, nah kita kalikan 48/48 supaya memudahkan penghitungan, jadi hasilnya seperti ini. Dijumlahkan 36 tambah itu 56, jadi 56/33. Nih, lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini merupakan koordinat ya, simbol koordinat, kita gambarkan aja ini soalnya, bisa kalian baca. Gambarlah pada satu sistem polinomial sudut alfa dan sudut beta sebut, di mana alfa sudut antara sumbu positif titik O 0,0 dan titik A, beta sumbu positif 0,0 dan titik B, gambarnya seperti ini ya. Nah, saya gambarkan dalam satu sistem koordinat seperti ini. Nah, ini alfa itu tadi, yang ini yang merah alfa ya, masuk ke kuadran kedua karena ini A nya min 4,3, B nya 5,12 masuk di kuadran 1, beta nya ini sudut betanya, jadi alfanya segitu, betanya segitu, sehingga untuk nilai sinus sudut XOA atau sinus alfa itu nilainya 3/5, kosinus XOA kosinus alfa min 4/5 dan tangannya adalah 3/-4. Sedangkan untuk yang sudut beta sinusnya itu 12/13, kosinusnya itu 5/13 dan tangannya adalah 12/5. Nah, sekarang bagaimana kalau menghitung sinus sudut AOB? Sinus sudut AOB AOB, jadi AOB itu adalah alfa dikurangi beta. Jadi sinus alfa kurangi beta, rumusnya sinus alfa kosinus beta dikurangi kosinus alfa. Nah, tinggal disubstitusi aja kan. Oke, nah ini hasilnya. Untuk kosinus sama, jadi tinggal kosinus alfa kosinus beta ditambah sinus alfa, tinggal dimasukkan. Ini hasilnya. Yang tangan juga sama ya, yang tangan itu jadi tinggal, oh ya, ini sinus AOB kosinus AOB ada, tinggal dibagikan aja, jadi tinggal ini dibagi itu 63. Nah, hasilnya seperti ini hasilnya ya. Nah, itulah untuk contoh soal keempat. Baik, untuk soal selanjutnya, nah soal nomor 5,
pada segitiga ABC lancip diketahui kosinus A 4/5 dan sinus B 12/13. Diminta menghitung nilai sinus C. Nah, caranya karena segitiga ABC lancip maka dapat dipastikan bahwa sudut A itu kuadran 1, sudut B juga di kuadran 1 atau antara 0 dan 90 derajat ya. Oke, nah diketahui kosinus A-nya 4/5, maka karena di kuadran 1 maka kita gambarkan seperti itu. Jadi bisa kita pastikan bahwa dari gambar itu kita tentukan sinus A-nya 3/5 dan tangen A-nya adalah 3/4. Sedangkan yang B gambarnya seperti ini, sinus B 12/13, maka ini 5, jadi nanti kita bisa menghitung kosinus B-nya 5/13 dan tangen B-nya adalah 12/5 ya. Oke, dalam suatu segitiga ABC selalu berlaku bahwa jumlah ketiga sudutnya itu 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C 180 derajat. Jadi A tambah B bisa ditulis sebagai 180 derajat dikurangi C. Nah, sinus A tambah B berarti sinus 180 derajat dikurangi C. Nah, ini sama dengan sinus C ya. Jadi kalau begitu nanti untuk menghitung sinus C itu pakai rumus sinus A tambah B, jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Oke, kita masukkan aja. Sinus A-nya 3/5, kosinus B-nya 5/13, kosinus A 4/5 dan sinus B-nya udah ketemulah hasilnya. Itu cara mencari nilai sinus C. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jika P dan Q adalah sudut lancip dan P dikurangi Q 30 derajat dan kosinus P kalikan sinus Q sama dengan 1/6, maka suruh menghitung sinus P dikalikan kosinus Q. Oke ya, nah kita jawab aja. Sinus P dikurangi Q itu rumusnya adalah sinus P kosinus Q dikurangi kosinus P sinus Q. Nah, tinggal P kurangi Q diganti 30 derajat, kosinus P kali sinus Q diganti 1/6, jadi dapat sinus itu setengah sinus 30 derajat. Nah, bagaimana menghitung sinus P kali kosinus Q? Ini tinggal dipindah ruaskan aja. Jadi sinus P kali kosinus Q setengah ditambah 1/6. Jadi berapa? 4/6 atau 2/3. Oke. Yang ketujuh. Diketahui A tambah B pi/3, sinus A kali sinus B 1/4. Hitunglah nilai kosinus A dikurangi B. Oke, karena di sini adalah A tambah B, di sini kosinus ya, kita pakai kosinus A tambah B. Rumusnya adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B ya. Oke, nah kita gantikan aja ini sin A kali sin B dengan 1/4 A plus B kosinus pi/3 sama dengan kosinus 60 derajat, nilainya setengah ya, ini sama. Jadi kalau begitu kosinus A kosinus B nya berapa? Setengah. Oke, tambah 1/4 jadi 3/4. Nah, jadi kalau begitu kosinus A kurangi B apa? Kosinus A kurangi B, kosinus A kurangi B tinggal dirumuskan ya. Jadi tadi itu rumusnya adalah maaf salah copy. Jadi ini kosinus A kurangi B ini sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Nah, ini ditambah, jadi hasilnya cos A cos B itu 3/4
jadi 3/4 ditambah sin A sin B 1/4. Ini ditambah ya tadi ya 1/4. Jadi hasilnya 1 ya hasilnya ya. Oke, 1. Nah gitu ya. Oke, nah sekarang untuk tugas silahkan dikerjakan ini latihan 1 ya, soal latihan 1. Nah, ini nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya, silahkan nanti kalian copy ataupun ditulis boleh. Nah ini nomor soal-soalnya ya, bisa dipakai untuk latihan ya, bisa dipakai untuk latihan. Nomor 6, nomor 7. Nah ini soal-soalnya, jadi kalian bisa salin soal-soalnya. Kemudian untuk bagian B, ini bagian penalaran. Jadi ini soalnya bagian B. Seperti ini, bagian B. Ya, tinggal dibaca aja atau disalin. Sampai bagian B. Dan sampai ini ya, sampai nomor 9. Baik. Ini soalnya silahkan dikerjakan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya setelah ini ya. Oke, sampai di sini. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu pada pembahasan ya. Ciao.